Informasi ini mengejutkan Xiao Chen untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu baginya untuk bereaksi. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar bertemu dengan hewan peliharaan roh Pan Huang. Sepertinya ini terlalu kebetulan. Apa yang salah? Pernahkah kamu mendengar nama tuanku? Seharusnya tidak begitu. Bahkan di Central Grid Realm, inti dari Grid Thousand Realms yang tak terbatas ini, hanya sedikit yang tahu nama Spring Snow Bladesman. Pedang salju musim semi. Apa nama yang bagus? Xiao Chen segera mengerti arti nama ini. Pertama kali Xiao Chen melihat patung Pan Huang di Pan Huang Hall, yang membuat kesan terdalam padanya adalah senyum Pan Huang. Salju musim semi mungkin mengacu pada senyum Pan Huang. Itu seperti angin hangat pertama musim semi yang mencairkan salju terakhir musim dingin. Sebagian besar pembudidaya yang diberi nama panggilan atau gelar umumnya akan memiliki nama yang tirani dalam segala hal. Julukan seperti salju musim semi jarang terjadi. Hanya bisa dikatakan bahwa senyum Pan Huang benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Tanpa mengatakan apa-apa, Xiao Chen mengeluarkan medali penguasa pedang. Suasana langsung berubah. Ular Jiao berseru kaget, apa ini? Aura Pan Huang ada di sana. Sepertinya itu benar. Xiao Chen berbicara dengan jujur, menjelaskan tentang pertemuannya yang kebetulan dengan Pan Huang. Hahaha, dunia ini benar-benar penuh dengan kebetulan. Karena Anda telah menerima warisan Pan Huang, Anda dapat dianggap sebagai setengah murid Pan Huang. Saya tidak memiliki keluhan karena membiarkan Anda memiliki energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun itu sama sekali. Petik 2. Setelah ular Jiao mendengar itu, suasana hatinya berubah menjadi lebih baik, depresinya benar-benar hilang. Xiao Chen berkata, apakah senior Pan Huang masih ada? Saya tidak yakin. Master Pan Huang menjalani kehidupan yang riang dan melihat sisi baiknya dalam segala hal. Dia suka berkeliaran. Saat itu, saya terluka terlalu parah. Setelah dia menyelamatkan saya, dia membiarkan saya pergi. Mengapa? Setelah saya sembuh, kultivasi saya turun terlalu banyak. Selain itu, guru memiliki terlalu banyak musuh. Jelas, saya tidak lagi cocok untuk mengikuti guru. Guru mengasihani saya dan memutuskan kontrak untuk membiarkan saya pergi. Petik 2. Ketika ular Jiao menyebut Pan Huang, suasana hatinya berubah menjadi sedih. Itu memikirkan hari-hari yang dihabiskannya mengikuti Pan Huang. Jelas, ular Jiao memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pan Huang saat itu. Xiao Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Tidak heran ketika dia pertama kali melihat ular Jiao, dia merasa itu luar biasa dengan udara yang unik. Kultivasinya saat itu lebih besar dari Major Primal Core Realm. Sekarang, kultivasinya tidak lagi setinggi sebelumnya, tetapi masih memiliki udara sebelumnya. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen ketika dia melihat ular Jiao dan bertanya, ular Jiao senior, apa rencanamu sekarang? Ular Jiao tersenyum dan berkata, rencana apa yang bisa saya miliki? Saya pasti tidak bisa tinggal di Gunung Yin yang mendalam ini lagi. Saya mungkin akan melihat-lihat dan melihat apakah saya dapat menemukan pertemuan kebetulan untuk membantu saya menerobos ke alam laut awan. Petik 2. Apakah alam laut awan begitu sulit untuk ditembus? Tentu saja, ketika seseorang mencapai alam laut awan, seseorang dapat mengolah energi jiwa dan membutuhkan kilasan inspirasi untuk menerangi lautan kesadaran. Tanpa kilasan inspirasi ini, semuanya akan sia-sia. Saya masih baik-baik saja. Saya masih memiliki landasan kultivasi saya sejak saat itu, saya hanya perlu mendapatkan pertemuan kebetulan yang tepat. Petik 2. Xiao Chen tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Kemudian, dia berkata, ular Jiao senior, akan ada beberapa masalah dalam setengah bulan ke depan. Pada saat itu, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Di masa depan, ketika saya menjadi Kaisar Naga, saya pasti akan membalas budi ini. Ular Jiao menyipitkan matanya. Kaisar Naga, mungkinkah garis keturunanmu adalah garis keturunan Dragon Rache? Itu tidak mungkin. Perlombaan naga memiliki total 6 garis keturunan, naga putih, naga hitam, naga merah, naga biru, naga emas, dan naga hijau. Selain itu, saya telah bertemu mereka semua sebelumnya. Petik 2. Saya dari garis keturunan Azure Dragon, jawab Xiao Chen jujur. Ular Jiao berseru kaget, garis keturunan naga Azure. Jadi itu masalahnya. Saya pikir garis keturunan Great Desolate Hundred Raches Anda terasa sangat akrab, tetapi saya tidak tahu yang mana itu. Ternyata itu adalah garis keturunan Azure Dragon yang telah punah. Xiao Chen mengangguk dan melihat ke arah pihak lain, berkata, apa yang senior pikirkan? Tidak apa-apa. Tidak peduli garis keturunan apa yang Anda miliki atau identitas dan asal Anda,
hanya dengan fakta bahwa Anda adalah setengah murid Pan Huang, saya pasti akan membantu Anda dengan ini. Ular Jiao senior ini sangat lugas. Itu bahkan tidak menanyakan Xiao Chen tentang masalah atau detail apapun, hanya langsung setuju, ini menyentuh Xiao Chen. Kamu harus berkultivasi dengan benar terlebih dahulu. Seperti Anda, saat ini, energi-energi yin yang menyeramkan keluar dari tubuh Anda secara tak terkendali. Belum lagi pemborosan, jika orang lain menemukannya, mereka mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Xiao Chen mengangguk mengerti. Bahkan jika seseorang sudah menyerap energi yin level yang berusia 10.000 tahun, ada banyak cara untuk mengekstraknya dari tubuh seseorang. Setelah itu, Xiao Chen memberitahu pihak lain tentang masalah yang dia temui. Ular Jiao tersenyum dan berkata, saya pikir itu adalah masalah besar. Ternyata hanya sepele. Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda dengan ini. Saya akan melakukan perjalanan di sekitar Gunung Yin yang mendalam terlebih dahulu. Karena saya akan pergi, saya harus pergi dan mencari beberapa harta karun. Terima kasih banyak. Ketika Xiao Chen muncul dari sungai bawah tanah, dia melihat Luonan dan Feier, yang telah lama menunggunya. Ekspresi keduanya tampak agak cemas. Ketika keduanya melihat Xiao Chen, Feier mengungkapkan senyum tipis. Kakak Xiao Chen, kamu akhirnya keluar. Jika Anda masih belum melakukannya, kakak senior dan saya akan kembali untuk menemukan Anda. Petik 2. Tidak apa-apa. Saya menghabiskan beberapa waktu mengumpulkan batu esensi yin. Xiao Chen menambahkan setelah beberapa pemikiran, masih ada setengah bulan. Kami tidak boleh pergi ke tempat lain, tetap di sini dan kokohkan kultivasi kami. Benar, aku juga memikirkan hal yang sama. Sekarang Luonan dan Feier telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak mau mengambil risiko lagi. Satu untaian lengkap energi yin level berumur 1000 tahun masing-masing sudah cukup bagi keduanya untuk berkultivasi di seluruh tahap esensi yin. Energi besar dari energi yin level yang berusia 10.000 tahun jauh melampaui energi Xiao Chen. Sekarang, energi level yin energi bocor keluar dari tubuhnya. Seperti yang dikatakan ular Jiao, itu sangat sia-sia. Dalam dantian Xiao Chen, energi esensi sejati dan energi esensi yin bercampur, berinteraksi satu sama lain. Xiao Chen merasa aneh ketika dia menemukan bahwa ketika keduanya menyatu, energi esensi sejati lebih menonjol, meskipun energi esensi sejati jelas jauh lebih lemah. Dimasukkannya energi esensi yin hanya memperkuat energi esensi sejati, menyempurnakannya. Jika Xiao Chen menebak dengan benar, itu harus sama di masa depan ketika dia maju ke Yang Essence Stage. Energi esensi yin dan energi esensi yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat energi esensi sejati. Para pembudidaya sebagian besar masih membudidayakan energi esensi sejati. Pada saat ini, energi esensi yin yang berubah dari energi yin level yang berusia 10.000 tahun belum benar-benar menyatu dengan energi esensi sejati Xiao Chen, hanya bercampur dengannya. Saat ini, yang perlu dilakukan Xiao Chen adalah memasukkan energi esensi yin yang besar ini ke dalam energi esensi sejatinya dan perlahan-lahan bergabung. Ketika Xiao Chen menyelesaikan fusi, dia akan berkultivasi ke puncak tahap esensi yin. Setengah bulan berikutnya berlalu dengan damai. Ketika Xiao Chen selanjutnya membuka matanya, kecemerlangan di dalamnya jelas jauh lebih menarik. Tubuh Xiao Chen juga telah berhenti membocorkan energi esensi yin, tidak lagi memancarkan aura mengerikan dan berlebihan yang dia miliki ketika dia baru saja maju ke tahap esensi yin. Luonan dan Fei petik terbalik membuka mata mereka satu demi satu. Perasaan yang mereka berikan kepada orang lain sangat mengejutkan. Sepertinya mereka berdua mendapat banyak hanya dalam setengah bulan. Fei petik terbalik tersenyum dan berkata, guru pasti tidak akan membayangkan bahwa kekuatan kita akan meningkat begitu banyak. Dia pasti akan sangat senang. Luonan tersenyum malu-malu tanpa mengatakan apapun. Dia dan Feier masih dalam perang dingin. Pada saat itu, Luonan tidak tahu mengapa dia mengatakan apa yang dia lakukan, membuat adik perempuan juniornya kesal. Namun, itu tidak masalah. Tidak apa-apa melihat adik perempuan juniornya bahagia. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi. 1 bulan sudah habis. Semua murid sekte yang masih hidup di area dalam Pulau Yin yang mendalam bergegas kembali. Orang-orang tua di formasi akan menunggu di sana sampai matahari terbenam, lalu pergi. Pada saat itu, mereka yang belum bergegas kembali mungkin sudah mati di daerah dalam Pulau Yin yang mendalam, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Tidak kusangka Fang Yun dari Clear Feather Sect dan Liu Mu dari Flying Snow Palace tidak muncul. Mungkinkah mereka mati? Sungguh luar biasa. Ketika Liu Mu dan yang lainnya tidak muncul, sebuah diskusi muncul di kerumunan, menyebabkan keributan.
Luonan dan Feier merasa agak cemas, tetapi Xiao Chen tetap tenang dan nyaman. Setelah beberapa saat, kelompok itu dikirim ke tepi Pulau Yin yang mendalam melalui formasi transportasi. Kemudian, mereka semua terbang ke langit dan bergabung kembali dengan sekte mereka. Di kapal sekte Tianyi, lelaki tua berbaju biru dan ahli rilem inti primal setengah langkah itu telah menunggu lama. Melihat Xiao Chen, Feier, dan Luonan terbang, kedua lelaki tua itu mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Kelopak mata pria tua berpakaian biru itu sedikit berkedut, dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Hahaha, kakak Xiao Chen, lelaki tua ini tahu bahwa kamu pasti akan membawa mereka kembali dengan selamat, kata lelaki tua berpakaian biru itu dengan senyum lebar saat dia melangkah maju. Feier dan Luonan mengeluarkan batu esensi yin mereka dan menyerahkannya kepada dua lelaki tua itu. Ini adalah batu esensi yin berkualitas tinggi. Fei petik terbalik R, Luonan, kamu menemukan energi yin level yang berumur 1000 tahun, pria tua berpakaian biru itu berseru kaget saat dia melihat keduanya. Fei petik terbalik R mengangguk dan tersenyum. Benar, kakak Xiao Chen membantu kakak senior dan aku masing-masing menemukan satu untai energi yin yang sangat baik. Apa? Dengan ini, pria tua berpakaian biru dan pria tua setengah langkah Primal Core Realm bahkan lebih terkejut. Saat mereka melihat Xiao Chen, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Seandainya keduanya tidak mengetahui tentang Xiao Chen yang dicari oleh gereja teratai hitam, mungkin mereka akan membiarkan Xiao Chen pergi. Untuk hanya dua helai energi yin level yang berusia 1000 tahun ini, Sekte Tianyi akan berterima kasih kepada Xiao Chen secara berlebihan. Xiao Chen memandang lelaki tua berpakaian biru itu dan berkata, ini adalah batu esensi yin saya. Senior, jagalah mereka dengan benar. Kalau begitu, aku akan pergi. Petik 2. Pria tua berbaju biru itu menyingkirkan batu esensi yin yang diserahkan Xiao Chen, tetapi dia tampaknya tidak mempedulikannya. Dia tersenyum dan berkata, pahlawan muda Xiao Chen, saya tidak tahu bagaimana cara membalas rasa terima kasih ini. Bagaimana kalau Anda kembali ke Sekte Tianyi bersama kami? Pada saat itu, saya akan meminta Sekte Master untuk menampung Anda dengan benar. Petik 2. Xiao Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa tanpa dia sadari, para murid Sekte Tianyi di kapal telah berkumpul di belakangnya, menghalangi jalannya. Orang tua setengah langkah Primal Core Realm itu sudah meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan mulai mengumpulkan niat membunuhnya. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah karena terkejut. Bahkan setelah pihak lain mengetahui bahwa dia telah membantu Feier dan Luonan untuk masing-masing memperbaiki untaian energi yin yang sangat baik, pihak lain masih ingin bergerak padanya. Membuang alat bekas. Kebaikan Xiao Chen mendapatkan hasil seperti itu sebagai gantinya. Ini biasanya akan membuat seseorang gemetar. Namun, dia telah bertemu berbagai macam orang dalam hidupnya, dan kondisi mentalnya tidak banyak berfluktuasi. Xiao Chen mengungkapkan senyum ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria tua berpakaian biru itu dan bertanya, Senior, apakah kamu berencana untuk menahanku di sini dengan paksa? Fei petik terbalik R masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, kakak Xiao Chen, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Master Sekte kami adalah orang yang baik. Luonan merasakan ada sesuatu yang salah. Ekspresinya berubah kaget. Saudara Xiao Chen, cepat pergi. Ada yang salah. Posisi adik-adikku berada di formasi 9i. Dibandingkan dengan kenaifan dan kepolosan Feier, Luonan mungkin tampak ofensif dan bodoh, tetapi keterampilan pengamatannya biasanya jauh lebih teliti. Meskipun Luonan tidak tahu apa yang sebenarnya salah, dia segera mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen untuk memperingatkannya. Terima kasih banyak. Xiao Chen merasa bersyukur. Sementara jahe menjadi lebih pedas seiring bertambahnya usia, hanya kaum muda yang tidak terlalu peduli dengan untung dan rugi. Tuan, paman bela diri, karena saudara Xiao Chen tidak mau tinggal, lupakan saja. Aku akan mengirimnya pergi, kata Luonan sambil tersenyum saat dia terjepit di antara lelaki tua berpakaian biru dan Xiao Chen. Jelas, Luonan ingin membuat celah bagi Xiao Chen untuk pergi. Pergi ke samping. Ini bukan tempat bagimu untuk berbicara. Pria tua setengah langkah Primal Core Realm dengan kasar mendorong Luonan ke samping dengan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan itu memiliki banyak kekuatan di belakangnya, angin kencang menderu di geladak. Luonan langsung terpesona, tersandung dan hampir jatuh. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Feier yang terkejut berlari dengan cemas dan mendukung Luonan. Fei petik terbalik R menoleh dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, Paman bela diri, mengapa kamu memukulnya begitu keras? Pria tua berpakaian biru dan pria tua setengah langkah Primal Core Realm bahkan tidak menoleh.
Namun, lelaki tua berpakaian biru itu memerintahkan dengan dingin, Luonan, perhatikan saja adik perempuanmu dengan hati-hati dan berhenti menempelkan hidungmu di tempat yang bukan tempatnya. Suasana segera menjadi dingin saat niat membunuh menyebar. 9 orang di belakang Xiao Chen mencengkeram pedang mereka pada saat yang sama dan mengunci niat membunuh mereka padanya. Kakak senior, apa yang guru coba lakukan? Fei petik terbalik air bertanya, merasa bingung. Dilihat dari postur mereka, mereka akan bergerak pada Xiao Chen. Mengapa? Luonan tersenyum pahit dan berkata, siapa yang tahu? Kemungkinan ada hubungannya dengan manfaat. Sebenarnya, mudah untuk memahami ketika Anda memikirkannya. Bagaimana guru bisa begitu baik untuk memberitahu Xiao Chen tentang Pulau Yin yang mendalam? Dia mungkin sudah merencanakan semua ini sejak lama. Luonan merasa agak pahit. Paman bela dirinya tidak menahan serangan telapak tangan itu. Tulangnya bahkan retak. Pria tua berpakaian biru itu memandang Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Chen, bahkan jika kamu tidak ingin tinggal, kamu harus tinggal. Itu bukan terserah Anda. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dingin. Aku, Xiao Chen, telah melihat banyak orang tak tahu malu sepertimu. Karena Luonan dan Feier, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Dengan patuh biarkan aku pergi, dan tidak akan terjadi apa-apa. Kalau tidak, Anda sendiri yang harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Ketika lelaki tua berpakaian biru itu mendengar itu, dia tertawa keras, begitukah? Saya juga telah melihat banyak pemuda sombong seperti Anda. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, lalu, apa yang Anda miliki untuk membuat saya menderita konsekuensinya? Petik 2. Pria tua berpakaian biru itu melepaskan auranya di tengah tawa gila. Aura seorang pembudidaya inti primal kecil menekan Xiao Chen. Keuntungan dalam kultivasi memungkinkan lelaki tua berpakaian biru itu menunjukkan penghinaan terhadap semua orang di sekitarnya. Semua orang merasakan tekanan samar, tetapi mereka juga tidak berani melawan. Sepertinya lelaki tua berbaju biru itu adalah raja yang tak terhentikan. Xiao Chen, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu tentang rahasiamu. Mata-mata kami di kuil Sekte Teratai kebetulan mengetahui bahwa Anda dicari oleh gereja Teratai Hitam. Anda hanya menjadi sasaran cemoohan, namun Anda berani menjadi begitu sombong. Kamu pasti sangat lelah hidup. Pria tua setengah langkah primal Core Realm menambahkan beberapa kata jahat saat dia memelototi Xiao Chen dengan kejam dari samping pria tua berpakaian biru. Orang tua setengah langkah primal Core Realm sangat kesal dengan Xiao Chen karena tidak menunjukkan rasa takut dan tampak kurang ajar. Xiao Chen menyipitkan matanya dan berkata, jadi, itulah yang terjadi. Aku bertanya-tanya mengapa kalian berdua tiba-tiba menjadi begitu berani. Petik 2. Xiao Chen, kamu tidak boleh kasar kepada tuanku. Tepat pada saat ini, Feier tiba-tiba berteriak keras pada Xiao Chen. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Feier melayang ke udara dan menusukkan pedangnya ke Xiao Chen. Pedang ini sangat cepat, sudut serangannya juga sangat aneh, sementara waktunya sangat bagus. Namun, tidak ada pembunuhan Qi. Itu hanya serangan langsung. Gerakannya berantakan dan tidak tajam sama sekali. Selain kecepatan, tidak ada ancaman lain. Xiao Chen bergerak mundur dengan ringan dan menjentikkan pedang Feier dari tangannya dengan menjentikkan jarinya. Kakak Xiao Chen, sandera aku dan pergi. Guru selalu sangat baik kepada saya dan tidak akan bergerak pada saya. Ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, jadi Xiao Chen tidak punya waktu untuk memilih. Dia hanya bisa mengikuti arus dan menggunakan satu tangan untuk meraih leher Feier. Adik muda, Luonan berteriak. Dia tampak agak pucat, hatinya sakit karena suatu alasan. Fei petik terbalik air, Anda tidak perlu melakukan ini. Aku bisa pergi sendiri. Saya tahu. Dari saat saya melihat kakak Xiao Chen, saya tahu bahwa kakak Xiao Chen bukan pembual. Saya hanya khawatir tentang guru dan paman bela diri. Apakah itu baik? Fei petik terbalik air telah melihat penampilan Xiao Chen di Pulau Yin yang mendalam serta ekspresinya yang dingin dan tanpa emosi saat membunuh Feng Yun dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Xiao Chen bukan orang yang bisa dibanggakan dan pasti memiliki kartu truf di tangan. Karenanya, dia merasa agak takut. Fei petik terbalik air mengkhawatirkan Xiao Chen tetapi juga untuk tuannya dan paman bela dirinya. Saat ini adalah cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Dalam kasus terburuk, tuannya hanya akan menegurnya dengan keras ketika dia kembali. Selama Xiao Chen, tuannya, dan paman bela dirinya baik-baik saja, itu akan baik-baik saja. Xiao Chen merasa agak terdiam atas kebaikan Feier. Setelah hening sejenak, Xiao Chen berkata, aku berjanji padamu. Sambil berpegangan pada Fei petik terbalik air, Xiao Chen mundur selangkah demi selangkah.
Murid Sekte Tianyi harus membuka jalan untuknya. Tuan, selamatkan aku. Pria tua berpakaian biru itu sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Feier dengan sengaja menyerahkan dirinya untuk digunakan sebagai sandera. Kamu jalang pengkhianat, lelaki tua ini membesarkanmu selama 10 tahun, memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Namun, hanya dalam 1 bulan, Anda benar-benar bekerja dengan orang luar untuk menipu saya. Apa gunanya menahanmu? Petik 2. Melihat tindakan Feier, pria tua berpakaian biru itu menjadi sangat marah. Dia melepaskan membunuh Qi, dan sosoknya melintas saat dia langsung melemparkan serangan telapak tangan ke depan. Ledakan. Ketika lelaki tua berpakaian biru itu meluncurkan serangan telapak tangannya, tubuhnya tampak menyatu dengan ruang di sekitarnya. Saat dia bergerak maju, ruang terkompresi dengan kuat. Ini memberi tekanan besar pada Xiao Chen dan Fei petik terbalik R. Menjadi satu dengan dunia, tubuh lelaki tua berbaju biru itu seolah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa mengompres ruang. Ini adalah keuntungan besar yang dimiliki seorang pembudidaya inti primal dibandingkan pembudidaya tokoh sejati. Kekuatan besar dari serangan telapak tangan ini jauh melampaui harapan Xiao Chen. Hal yang lebih mengejutkan bagi Xiao Chen adalah bahwa lelaki tua berbaju biru itu menjadi gila dan kehilangan seluruh kemanusiaannya. Fakta bahwa lelaki tua berbaju biru akan menyerang Feier mengejutkan Xiao Chen untuk sesaat. Meskipun Xiao Chen tercengang, Luonan, yang hatinya tertuju pada Feier, tidak tercengang sama sekali dari awal hingga akhir. Ketika melihat Feier dalam bahaya, Luonan bahkan tampaknya tidak berpikir sama sekali, bereaksi berdasarkan insting dasar. Dia melompat dari belakang dan melindungi Feier dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Untuk mencegat serangan telapak tangan ini, Luonan menghabiskan semua energi esensinya yang benar untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pertahanannya praktis nol. Puci. Begitu serangan telapak tangan mendarat, Luonan memuntahkan seteguk darah. Jantungnya pecah di tempat, dan organ internalnya hancur. Kekuatan hidup Luonan memudar pada tingkat yang terlihat. Kakak senior, Fei petik terbalik R sangat ketakutan sehingga dia menangis. Kemudian, dia berjuang bebas dari tangan Xiao Chen dan segera memeluk Luonan. Kakak senior, mengapa kamu begitu bodoh? Saat Fei petik terbalik R memeluk Luonan, dia memeriksa luka-lukanya dengan rasa sakit di hatinya. Dalam keputusasaan, air matanya mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Saudari muda, jangan menangis. Selama Anda baik-baik saja, tidak apa-apa. Kakak senior tahu bahwa kamu menyukai pahlawan. Namun, saya benar-benar tidak bisa menjadi satu. Aku terlalu rendah, sangat terlalu rendah. Kakak senior, berhenti bicara. Saya tidak ingin tahu apa-apa. Jangan bicara lagi. Feier memeluk Luonan dengan erat, seolah-olah dia bisa menyelamatkan Luonan dengan melakukan itu. Tidak, ada beberapa hal yang perlu saya katakan. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Aku menyukaimu. Dari saat aku melihatmu, aku menyukaimu. Saat itu, aku tidak sedang berusaha membuat suster junior marah. Aku hanya merasa bahwa aku tidak pantas untukmu. Darah terus mengalir keluar dari mulut Luonan. Namun, dia tetap tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan adik perempuannya. Luonan begitu dekat sehingga dia bisa mendengar detak jantung Feier dan merasakan kehangatannya, memahami kekhawatirannya, mungkin, ini sudah cukup. Ekspresi Xiao Chen berubah menjadi sangat dingin. Dia menatap pria tua berpakaian biru yang agak tercengang dan berkata dengan dingin, terkadang seseorang benar-benar tidak boleh terlalu baik. Ini terutama terjadi pada seseorang yang lebih buruk daripada binatang buas sepertimu. Petik 2. Anda tidak berhak memarahi saya. Semua ini terjadi karena kamu. Aku akan membunuhmu. Pria tua berpakaian biru itu meraung agak gila, ini semua karena kamu. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat ini, aura mengerikan muncul. Sebelum 9 murid Sekte Tianyi lainnya di kapal bisa bereaksi, hisapan kuat menarik tubuh mereka. Ular Jiao membuka rahangnya dan menelannya dengan mudah. Kemudian, itu mendarat di kapal. Binatang buas Major Primal Core Realm tahap akhir. Kamu adalah penjinak binatang buas. Petik 2. Bayangan besar segera menyelimuti lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua setengah langkah Primal Core Realm. Maaf, aku sedikit terlambat. Gunung Yin yang mendalam terlalu besar, jadi saya tertunda. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu tidak benar-benar terlambat. Xiao Chen berkata tanpa ekspresi. Ular Jiao mendesis keras dan menyapu ekornya. Pria tua berpakaian biru dan pria tua setengah langkah Primal Core Realm tidak bisa memblokir pukulan sama sekali. Puci.
Keduanya memuntahkan seteguk besar darah dan berlutut. Orang tua setengah langkah Primal Core Realm itu lebih buruk. Serangan ini menjatuhkannya ke tanah, anggota badan dan tulangnya menderita dampak yang parah. Suara mendesing. Ular Jiao membuka mulutnya dan menyedot pria tua setengah langkah Primal Core Realm, yang tidak bisa bergerak sama sekali, ke dalam mulutnya. Kemudian, terdengar suara tegukan saat ular Jiao langsung menelannya. Perbedaan kekuatan yang begitu besar tidak dapat ditutupi dengan teknik dan pengalaman. Orang tua setengah langkah Primal Core Realm tidak memiliki kesempatan sama sekali di hadapan ular Jiao. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menghentikan ular Jiao, yang sedang bersiap untuk berurusan dengan lelaki tua berpakaian biru itu. Saudara Xiao Chen, jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku bisa memberimu kapal ini dan semua spirit jades yang kubawa. Ketika lelaki tua berpakaian biru melihat pemandangan ini, dia berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk hidup, jadi dia segera mulai memohon pada Xiao Chen. Xiao Chen menunjukkan ekspresi jijik saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Fei petik terbalik R tidak membiarkanku menyanderanya untuk membantuku. Sebaliknya, itu untuk memohon padaku untuk menyelamatkan hidupmu. Sayangnya, Anda Fogey tua, Anda tidak menghargai kesempatan sama sekali. Apa gunanya memohon belas kasihan sekarang? Petik 2. Apa? Kata-kata ini mengejutkan lelaki tua berpakaian biru, yang menatap Fei dengan tak percaya. Namun, dia bahkan tidak repot-repot menatapnya, hanya memeluk Luonan dengan erat. Pahlawan muda Xiao Chen, tolong selamatkan hidupku. Saya pasti akan berubah menjadi lebih baik dan menjadi orang baru. Ambillah karena Fei petik terbalik R. Fei petik terbalik R, ucapkan beberapa patah kata untuk guru. Petik 2. Pria tua berpakaian biru itu dalam keadaan menyesal. Dia hanya ingin hidup dan menjadi sangat tidak tahu malu sehingga siapapun yang melihatnya akan muntah dengan jijik. Lakukan, kalau begitu, kata Xiao Chen dingin. Ular Jiao meraung dan meluncurkan dirinya ke pria tua berpakaian biru itu. Suara mendesing. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan ular Jiao, lelaki tua berbaju biru itu segera bangkit dan melarikan diri. Ular Jiao berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan dengan cepat mengejarnya. Satu pria dan satu ular melesat melalui Starry Heavens. Xiao Chen tidak repot-repot untuk terus menonton. Hanya masalah waktu sebelum ular Jiao menangkap lelaki tua berpakaian biru itu. Kakak Xiao Chen, tolong selamatkan kakak laki-lakiku. Tolong selamatkan dia. Fei petik terbalik R sudah menangis sampai kering. Ketika Xiao Chen berjalan mendekat, dia mau tidak mau berkata, kamu pasti punya cara, kan? Pasti ada jalan. Xiao Chen terdiam beberapa saat, tidak berani menjawab. Kemudian, dia berkata dengan lembut, biarkan aku melihatnya. Baiklah, kakak senior, berhenti tidur. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Xiao Chen memeriksa luka Luonan sebentar. Kemudian, dia mengerutkan kening dengan berat. Sebenarnya, tidak perlu bahkan untuk memeriksa. Hanya melihat esensi kehidupan yang surut dan kulit Luonan yang semakin pucat, jelas bahwa dia hampir mati. Perpisahan dalam hidup dan mati. Xiao Chen telah melihat banyak dari ini dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan adegan dari banyak bakat luar biasa dari alam Kunlun yang sekarat dalam bencana iblis. Namun, ketika melihat penampilan Luonan saat ini, Xiao Chen merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Pria tua berpakaian biru itu benar-benar menyerang dengan kejam. Pria tua berpakaian biru itu sama sekali tidak menarik pukulannya. Serangan telapak tangan dengan kekuatan penuh dari seorang pembudidaya inti primal kecil pasti akan berarti kematian bagi Fei saat ini. Kakak Xiao Chen, bagaimana? Fei petik terbalik R menatap Xiao Chen dengan antisipasi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Semua organ dalam hancur, terutama jantung. Namun, ini bukan masalahnya. Pada tingkat Luonan, jantung sudah tidak lagi benar-benar tempat yang vital. Yang paling penting adalah serangan telapak tangan lelaki tua berpakaian biru itu menghancurkan dantian Luonan. Setelah fondasi seorang kultivator dihancurkan, tubuh fisiknya akan kehilangan semua kemampuan pemulihannya kecuali Luonan dapat, dengan keajaiban, merekonstruksi dantiannya. Kakak senior, Fei petik terbalik R mengungkapkan kesedihan yang luar biasa di wajahnya saat dia kembali menangis kesakitan. Luonan tersenyum, ingin menghibur Fei. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Fei petik terbalik R dengan cepat meraih tangan Luonan dan meletakkannya di wajahnya. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam dan mengeluarkan pil obat. Ini adalah salah satu harta yang diberikan oleh item spirit kepadanya ketika dia meninggalkan istana naga Azure, pil awan darah, yang dapat menyembuhkan semua luka tidak peduli seberapa parahnya. Namun,
Pil awan darah tidak dapat merekonstruksi dantian itu. Itu hanya akan mengobati gejalanya dan tidak menangani akar masalahnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah memperpanjang hidup Luonan tetapi tidak benar-benar menyelamatkannya. Meski begitu, Xiao Chen masih tidak ragu untuk mengizinkan Luonan mengonsumsi pil berharga ini. Ini adalah pil awan darah. Itu bisa menstabilkan lukanya untuk saat ini. Ketika senior Jiao Snake kembali, saya akan mencoba memikirkan sesuatu dengannya. Xiao Chen menghibur Feier sebelum diam-diam pergi. Segera, tubuh raksasa ular Jiao muncul kembali di hadapan Xiao Chen. Aku sudah membunuhnya, kata ular Jiao sebelum bertanya dengan berbisik ketika melihat Feier dan Luonan, apa yang terjadi pada mereka. Xiao Chen memberikan gambaran kasar tentang semua yang telah terjadi. Maaf, sepertinya aku benar-benar datang terlambat. Saya pergi untuk membelikan Anda buah yin yang mendalam untuk membantu Anda memperbaiki energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun sesegera mungkin. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya tidak akan membiarkan benda tua itu mati terlalu bahagia. Ini adalah bencana. Setelah ular Jiao mendengar apa yang terjadi, awalnya mengamuk, lalu menyesal. Xiao Chen berterima kasih kepada ular Jiao dengan lembut. Kemudian, dia bertanya, Senior, apakah ada harta alam atau pil obat di alam 1000 besar yang dapat merekonstruksi dantian? Saya sudah menggunakan Blood Cloud Pill untuk menstabilkan luka-lukanya, jadi dia akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Pil awan darah. Itu adalah pil suci ras naga. Bahkan di antara kelas Holy Pill, itu dianggap berada di puncak. Ini seperti memiliki kehidupan lain. Anda benar-benar murah hati. Ular Jiao cukup terkejut mendengarnya. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, apa gunanya? Organ internalnya semua hancur dari dalam keluar. Cedera pada meridian juga sangat parah. Fondasi tubuh fisiknya rusak, dan dantiannya hancur. Bahkan Blood Cloud Pill tidak bisa menyelamatkannya. Kita perlu menemukan pil obat atau harta karun alami untuk merekonstruksi dantiannya. Ular Jiao berpikir sejenak. Saat sedang berpikir, ia berkata, ada pil obat untuk merekonstruksi dantian di alam 1000 besar ini. Selama hari-hari awal saya bepergian dengan Pan Huang, saya melihat beberapa. Namun, saya tidak tahu berapa lama pil awan darah akan membuatnya tetap hidup. Petik 2. 1 bulan pasti mungkin. Kalau begitu, bawa dia ke Purple Sun City. Itu adalah ibu kota wilayah Matahari Ungu. Rumah lelang dan pasar terbesar di seluruh wilayah Matahari Ungu ada di sana. Beberapa alkemis jenius dan ahli dari wilayah astral lainnya berkumpul di sana juga. Kota Matahari Ungu. Xiao Chen mengulangi kata-kata ini di benaknya. Dalam hal ini, tujuan selanjutnya adalah kota Matahari Ungu. Karena itu adalah ibu kota wilayah Matahari Ungu, aliran informasi akan lebih baik di sana. Dia seharusnya bisa menemukan sesuatu tentang kota naga leluhur dan perlombaan naga. Huci. Ular Jiao meludahkan buah berwarna biru, yang ditutupi lapisan tipis es dan memancarkan ki dingin yang menggigit. Ini, buah yin yang mendalam. Saya secara khusus pergi untuk menemukannya untuk Anda. Saya harus melawan seekor kura-kura tua untuk buah yin yang mendalam ini, itu sebabnya saya tertunda. Petik 2. Terima kasih banyak, Senior. Setelah Xiao Chen menerima buahnya, dia langsung merasakan bahwa buah yin yang mendalam ini memiliki nilai yang tinggi. Yang paling penting, itu bisa membantunya memperbaiki energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun dengan cepat. Tidak perlu bersikap sopan denganku. Ini tidak banyak. Aku akan mengantarmu ke sana. Orang-orang di kota Matahari Ungu agak rumit. Saya khawatir Anda akan ditipu setelah pergi ke sana. Petik 2. Itu akan menjadi yang terbaik. Sosok ular Jiao berubah, mengecil hingga menjadi ular kecil dan meluncur ke dalam palka kapal. Xiao Chen melirik ke belakang dan melihat Luonan dan Feier masih saling berpelukan. Kemudian, dia menghela nafas dan berjalan ke palka kapal. Purple Sun City sangat jauh. Kapal ini kebetulan tidak memiliki pemilik. Menggunakannya untuk bepergian akan sangat baik. Xiao Chen terus mengobrol dengan ular Jiao di palka kapal. Dia masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Karena dia baru di Great Thousand Realms, dia bisa mendapatkan banyak wawasan dari orang yang berpengalaman. Waktu berlalu perlahan saat kapal terbang menuju Purple Sun City di Starry Heavens. Purple Sun City terletak di Purple Sun Great Realm. Bahkan dengan kecepatan penuh kapal, sampai di sana dalam 1 bulan masih akan menjadi sesuatu yang sulit. 4 hari kemudian, kapal astral terbang melewati alam besar cahaya mendalam. Setelah melewati 4 atau 5 alam besar lainnya, mereka akan tiba di alam besar Matahari Ungu. Xiao Chen, yang melakukan upaya habis-habisan untuk memperbaiki energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun, dikejutkan oleh ketukan Fei petik terbalik R.
Kakak Xiao Chen, ada kapal yang mengikuti kita dari jauh di belakang. Kapal bajak laut astral. Saat bepergian di Starry Heavens, kekhawatiran terbesar adalah bertemu bajak laut. Sebuah kapal yang mengikuti dari jauh di belakang kemungkinan adalah kapal bajak laut. Aku akan melihatnya. Xiao Chen mengikuti Feier ke atas kapal, yang tidak lagi membawa panji Sekte Tianyi. Di kejauhan, memang ada siluet kapal. Namun, itu berada di batas penglihatan Xiao Chen, jadi dia tidak bisa melihat banyak. Mata surgawi. Sebuah mata muncul di depan dahi Xiao Chen dan dengan cepat terbang keluar. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat detail kapal itu. Pedang hitam. Itu memang kapal bajak laut. Ketika Xiao Chen melihat spanduk kapal itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa agak terkejut. Bukankah kelompok bajak laut pedang hitam sudah dihancurkan? Kakak Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? Kapal ini telah mengikuti kita selama sekitar 10 jam dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan arah. Fei petik terbalik R menambahkan dengan agak khawatir, saya melihat bahwa kakak Xiao Chen sedang berkultivasi, jadi saya tidak mengganggu Anda. Xiao Chen tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal ini. Pergi saja dan urus kakak seniormu Luonan. Saya akan menangani ini. Petik 2. Fei petik terbalik R mengangguk patuh dan diam-diam mundur. Setelah dia pergi, ular Jiao yang menyusut merayap ke bahu Xiao Chen dan berkata dengan lembut, tidak perlu gugup. Ini adalah kelompok bajak laut lemah biasa. Yang terkuat di grup itu hanya akan menjadi pembudidaya inti primal kecil inisiasi. Petik 2. Kelompok bajak laut pedang hitam adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut teratas di dekat alam besar cahaya mendalam. Namun, bagi ular Jiao, itu tidak terlalu signifikan. Xiao Chen tertawa. Saya tahu, kapal Sekte Tianyi ini agak lambat, dan saya belum menyelesaikan tahta siklus saya. Ini adalah waktu yang baik. Saya bisa menggunakan kapal bajak laut mereka untuk mempercepat perjalanan dan menghemat waktu. Saya juga berpikir sama. Konstruksi kapal bajak laut memiliki standar yang ketat. Aliansi bajak laut seringkali memiliki ahli penyulingan dan ahli formasi yang berbakat. Mereka meneliti semua jenis kapal bajak laut dan membuatnya untuk berbagai kelompok bajak laut. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berkata dengan penuh minat, aliansi bajak laut. Ya, wilayah matahari ungu ini agak terisolasi, dan banyak alam besar di dalamnya tidak memiliki banyak faksi besar. Hanya kota matahari ungu yang sedikit lebih ramai. Kami dapat melihat salah satu cabang mereka ketika Anda pergi ke sana. Petik 2. Menarik. Bahkan kelompok bajak laut sebenarnya memiliki aliansi yang terhormat. Haha, Great Thousand Realms ini bahkan lebih menarik dari yang Anda bayangkan. Anda baru saja tiba dan bahkan belum melihat puncak gunung es. Ketika Anda sampai di Purple Sun City, itu akan menjadi pembuka mata kecil bagi Anda. Mereka di sini. Saat Xiao Chen mengobrol dengan ular Jiao, kapal kelompok bajak laut pedang hitam menyusul dengan kecepatan sangat tinggi. Kamu agak bijaksana, mengambil inisiatif untuk berhenti ketika kamu melihat pedang hitam itu. Tuan ini akan melepaskanmu setelah kamu menyerahkan 10.000 spirit jades. Petik 2. Pria berbaju hitam di dek kapal bajak laut itu bergembira saat melihat kapal di depannya berhenti. Dia mengira itu karena kapal di depan takut akan reputasi kelompok bajak laut pedang hitam, karenanya, dia tidak menuntut harga selangit seperti biasanya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengungkapkan senyum tipis. Ternyata seseorang yang akrab. Tanpa diduga, orang itu masih bisa bangkit lagi, mendapatkan kapal besar lainnya. 10.000 spirit jades. Itu tidak banyak. Datang dan ambil, kalau begitu. Petik 2. Pria berpakaian hitam itu sedikit mengernyit. Suara ini terdengar agak akrab. Kapten, orang ini terlihat cukup familiar. Saya akan pergi dan mendapatkan spirit jades, kata bajak laut di samping sambil tersenyum. Untuk apa kamu tersenyum? Bawa kapal lebih dekat. Merasa agak frustrasi, pria berpakaian hitam itu memukul keras kepala bajak laut itu. Kemudian, dia bangkit dan berjalan ke haluan kapal. Ketika kapal bajak laut semakin dekat dan pria berpakaian hitam melihat Xiao Chen berpakaian putih di atas kapal di depan, dia mulai melotot. Brengsek, ternyata itu kamu. Ada jalan ke surga, tetapi Anda tidak mengambilnya, malah bersikeras pergi ke neraka dengan segala cara. Serang dan bunuh semua orang di kapal itu. Jangan sentuh yang berpakaian putih itu, tinggalkan dia untukku. Xiao Chen masih segar dalam ingatan pria berpakaian hitam itu. Setelah kapal bajak lautnya dilucuti secara paksa, dia menjadi bahan lelucon semua kelompok bajak laut di sekitarnya. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan besar ini. Tidak perlu. Saya pikir saya akan datang sendiri, kata Xiao Chen acuh tak acuh.
Kemudian, dia melompat dan terbang menuju kapal bajak laut. Jangan menghalangi dia. Biarkan dia datang. Pria berpakaian hitam itu menunjukkan senyum jahat saat dia meletakkan tangan kanannya di pedang besar di punggungnya. Ayo, ayolah. Orang tua ini akan meretasmu sampai mati dengan satu serangan. Pria berpakaian hitam itu mengejeknya di dalam hatinya. Pihak lain hanyalah seorang kultivator tahap esensi yin yang tidak signifikan, namun dia berani menyalin orang lain dan merampok kapal. Hari ini, pria berpakaian hitam pasti akan memberinya pelajaran. Suara mendesing. Tiba-tiba, membunuh Qi berkumpul di mata pria berpakaian hitam itu. Sebelum Xiao Chen mendarat, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mencabut pedangnya dan meretasnya. Pria berpakaian hitam membuat prediksi berdasarkan kecepatan Xiao Chen saat ini, mengantisipasi bahwa cahaya pedang akan menyerang begitu Xiao Chen mendarat. Cahaya pedang hitam itu seperti angin kencang yang menakutkan, tampak sangat tirani. Ini adalah teknik terbaik pria berpakaian hitam, Black Wind Flash. Namun, saat Xiao Chen turun, kecepatannya meningkat secara tiba-tiba. Sosoknya sedikit goyah, tampak seperti macan tinta hitam yang ramping saat api menyala di tubuhnya. Tiba-tiba, kecepatan linier Xiao Chen 4 kali lipat. Serangan pedang mengamuk pria berpakaian hitam itu hanya menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen. Cahaya pedang yang tersisa meledak dan membuat bajak laut di sekitarnya berteriak dengan sedih. Xiao Chen berbalik dan menarik pedangnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia juga membuat prediksi. Suara mendesing. Pedang pria berpakaian hitam itu hanya mengenai udara. Kemudian, dia dengan cepat beralih gerakan. Saat dia menoleh untuk menghadap Xiao Chen, cahaya pedang redup tiba-tiba muncul, terbang ke arah lehernya. Ini membuat pria berpakaian hitam itu takut untuk mundur dengan tergesa-gesa. Dia berlari ke pagar dan tersandung, hampir jatuh. Xiao Chen menyarungkan Lunar Shadow Saber dan menggendongnya. Kemudian, dia melihat pria berpakaian hitam itu dan berkata, "Tidak perlu berlutut padaku. Saya tidak bisa menerima rasa hormat seperti itu." Berlutut, pantatku. Ejekan Xiao Chen seperti minyak di atas api. Pria tua berpakaian hitam itu menstabilkan dirinya dan melompat, mengayunkan pedangnya ke Xiao Chen. Hanya ada satu pikiran di kepala pria berpakaian hitam itu, untuk membunuh Xiao Chen dan melampiaskan kebenciannya. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu melihat Xiao Chen tidak bergerak sama sekali ketika cahaya pedangnya hendak mendarat. Sebaliknya, Xiao Chen menatapnya dengan ejekan samar. Pasti ada triknya. Lagi pula, saat itu, bocah ini membuat banyak kelelawar nada iblis terbang tanpa alasan, membalikkan keadaan. Ini juga orang kejam yang mengobrak-abrik kapal bajak laut pria berpakaian hitam itu. Jadi, pria tua berpakaian hitam itu waspada. Pria berpakaian hitam itu menjadi tidak yakin, merasa bertentangan. Banyak celah segera muncul dalam gerakan pedangnya yang sempurna. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tersenyum tipis, bahkan tidak menarik pedangnya. Xiao Chen menusuk celah gerakan pedang pihak lain. Kemudian, dia melancarkan serangan balik yang kuat dengan pedang terselubungnya, mengguncang saraf pria berpakaian hitam itu. Pria tua berpakaian hitam itu terus mundur, dicegah untuk melepaskan keuntungan dari kultivasinya. "Kamu, beraninya kamu membodohiku." Setelah ditipu oleh Xiao Chen, pria berbaju hitam itu merasa sangat frustrasi dan berharap bisa segera membunuh Xiao Chen. Pria berpakaian hitam itu tidak lagi peduli, tiba-tiba melepaskan semua auranya. Dia benar-benar melepaskan aura ahli Primal Core Realm, membuat bajak laut di sekitarnya takut dan mundur terus-menerus. Tekanan pada tubuh Xiao Chen meningkat secara signifikan. Sekarang, dia tahu bahwa pemimpin bajak laut itu benar-benar marah dan akan bertarung habis-habisan dengannya. Xiao Chen tidak bisa membantu menganalisis ini. Kekuatan pria berpakaian hitam ini baik-baik saja, tetapi kondisi mentalnya tidak baik. Setelah menggelengkan kepalanya, Xiao Chen dengan lembut mengatakan sesuatu kepada ular Jiao. Melihat Xiao Chen masih tidak bergerak, pria berpakaian hitam itu meraung, "Kamu, apakah kamu masih mencoba membodohiku? Jika orang tua ini tidak meretasmu sampai mati kali ini, aku akan mengambil nama keluargamu." Bang, 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 pria tua berpakaian hitam itu dengan cepat menyerangnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kapal bajak laut itu terguncang hebat seolah-olah menghadapi gelombang besar di laut, bergetar terus-menerus. Para perompak di atas kapal tidak bisa berdiri dengan stabil. Tubuh mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan saat mereka melakukan yang terbaik untuk meraih sesuatu. "Sepertinya kamu harus menggunakan nama keluargaku." Ledakan. Tiba-tiba, ular hitam kecil biasa-biasa saja di bahu Xiao Chen membesar, dan ular Jiao berdiri di sebelah Xiao Chen.
Aura seorang pembudidaya inti primal utama tahap akhir mengalir dari ular Jiao saat ia melihat ke bawah dari atas dengan sepasang mata merahnya, menatap dingin pada pria berpakaian hitam itu. Puci, aura pria berpakaian hitam itu langsung hancur. Rasa ketidakberdayaan yang luar biasa membanjiri tubuhnya. Di bawah tatapan dingin ular Jiao, pria berpakaian hitam itu gemetar dan mengabaikan langkah yang sedang dia persiapkan untuk dieksekusi. Pria berpakaian hitam itu ketakutan hingga menggigil. Kemudian, dia ambruk ke geladak dan melompat mundur berulang kali. Binatang buas major primal core realm tahap akhir. Pria berpakaian hitam itu mengungkapkan ekspresi yang sangat ngeri. Seolah genangan air es memadamkan amarahnya yang mengamuk, di tempatnya hanya ketakutan yang tak terbatas. Si kecil ini terlalu buta untuk mengenali kehebatanmu. Saya akan meminta maaf kepada senior, tidak, kepada pahlawan muda. Pria berpakaian hitam itu meletakkan pedangnya dan berlutut, meminta maaf kepada Xiao Chen. Ada jurang yang tidak dapat dilewati antara seorang pembudidaya inti primal kecil dan pembudidaya inti primal utama. Selanjutnya, pria berpakaian hitam itu hanya seorang pembudidaya inti primal kecil inisiat. Ular Jiao, di sisi lain, sangat dekat untuk mencapai alam laut awan. Itu adalah eksistensi seperti dewa bagi pria berpakaian hitam, sebuah eksistensi yang tidak bisa dia tolak. Akan mudah bagi ular Jiao untuk menghancurkan pria berpakaian hitam itu tanpa berpikir dua kali. Bahkan jika pria berpakaian hitam itu tidak mau tunduk, dia harus melakukannya. Bahkan jika dia tidak ingin berlutut, dia harus melakukannya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bangun. Saya sudah mengatakannya, aku tidak pantas untukmu berlutut. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Kakak, bicara saja. Si kecil ini akan mendengarkan sambil berlutut. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan rendah hati sambil menahan penghinaan. Pria berpakaian hitam ini fleksibel, yang agak mengesankan. Karena dia ingin berlutut, biarlah. Siapa namamu? Si kecil ini adalah Wang Su. Baiklah, Wang Su, sekarang, kapal ini milikku. Anda dan bawahan Anda harus mendengarkan saya. Segera ubah arah ke alam agung matahari ungu. Brengsek, Wang Su tidak bisa menahan kutukan. Sebelumnya, Xiao Chen membongkar kapalnya. Kali ini, dia bahkan lebih kejam, langsung menyitanya. Xiao Chen hanya melihat ke pihak lain tanpa mengatakan apa-apa. Kakak benar, adik laki-laki ini akan melanggar kontrak dan menyerahkan kapalnya. Hati Wang Su berdarah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Mengapa saya sangat tidak beruntung untuk mengalami kutukan ini dua kali dan menjadi lebih buruk setiap kali? Kapal bajak laut memiliki kontrak. Xiao Chen ragu. Ketika dia benar-benar melihat kontrak itu, dia menyadari bahwa itu benar. Semua kapal bajak laut dibuat oleh aliansi bajak laut dan memiliki nomor seri yang unik. Aliansi bajak laut menyimpan catatan semua pembelian. Jika seseorang ingin mentransfer kepemilikan legal atas kapal bajak laut, orang yang menandatangani kontrak harus mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Xiao Chen mengambil kontrak dan melihatnya. Ketika dia melihat klausa terakhir, dia membacanya dengan lembut, siapapun yang secara resmi memiliki kapal bajak laut akan menjadi anggota hebat dari aliansi bajak lautku yang hebat. Tidak ada kata mundur atau mundur. Pelayaran kita jauh dari sekadar lautan berbintang. Klausa terakhir ini ditulis dengan font yang biasa-biasa saja. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan memperhatikannya. Wang Su, ada apa dengan klausa terakhir ini? Pria berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, kakak, panggil saja aku Xiao Su. Saya sudah mengatakan saya akan mengambil nama keluarga Anda. Adapun klausa terakhir ini, hanya aliansi bajak laut yang tahu bagaimana membangun kapal bajak laut ini, yang merupakan simbol bajak laut. Jika seseorang memilikinya, tidak perlu ada bukti. Ketika orang lain melihatnya, mereka akan mengenalimu sebagai bajak laut astral. Xiao Chen menatap pria berpakaian hitam itu dengan curiga. Kemudian, dia menoleh untuk bertanya pada ular Jiao tentang hal itu. Ular Jiao berkata dengan suara yang dalam, dia benar. Namun, Anda tidak memiliki apa-apa untuk nama Anda sekarang. Tidak ada masalah untuk bergabung dengan aliansi bajak laut ini. Itu tidak akan menghalangi Anda untuk bergabung dengan sekte di masa depan. Bagaimanapun, bajak laut adalah orang yang berjiwa bebas sejak awal. Petik 2. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Apakah saya akan menerima perlindungan dari aliansi bajak laut? Kamu terlalu banyak berpikir. Lihatlah pria itu, berubah begitu patuh. Jika aliansi bajak laut melindunginya, dia tidak akan menjadi seperti ini. Namun, ada beberapa manfaat lain. Misalnya, jika Anda masuk ke alat mendalam, manual rahasia,
atau harta alam dengan asal-usul yang dipertanyakan, Anda dapat dengan cepat membuangnya di pasar gelap yang dikendalikan oleh aliansi bajak laut. Pasar gelap aliansi bajak laut juga merupakan salah satu pasar gelap terbesar di seluruh alam seribu besar. Dari kelihatannya, tidak ada yang salah dengan bergabung dengan aliansi bajak laut. Saat ini, dia bukan apa-apa. Tidak apa-apa menggunakan identitas bajak laut untuk menyembunyikan identitas aslinya. Kakak, sejak aku melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi bajak laut yang hebat. Anda pasti memiliki masa depan yang cerah dengan aliansi bajak laut. Saya sudah mengambil inisiatif untuk menghapus nama saya dari kontrak. Kakak, tinggalkan saja namamu di sana. Petik 2. Pria berpakaian hitam itu memikirkan bagaimana Xiao Chen seorang diri membongkar kapalnya, merebut semua peluang, jadi dia memuji Xiao Chen dengan sangat tulus. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen akhirnya membuat pilihannya. Dia harus bergegas ke Purple Sun City. Pada saat yang sama, dia membutuhkan identitas baru untuk menarik perhatian orang lain. Saat Xiao Chen menandatangani kontrak, di tempat lain di surga berbintang yang tak terbatas, dipisahkan oleh ribuan alam besar. Anak dari zaman paling misterius, Great Desolate. Anda akhirnya muncul. Petik 2. Sebuah suara misterius bergema di sekitar gunung hitam yang gelap. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya mekar di langit. Di tengah suasana buritan dan khusyuk, udara menyeramkan berkembang. Setiap bunga teratai memiliki mata vertikal di atasnya yang memancarkan lapisan cahaya Buddha. Setelah itu, sebuah patung Buddha yang sangat besar muncul di belakang pemilik suara itu. Namun, Buddha ini benar-benar gelap gulita. Terselubung dalam kehikmatan dan martabat, ia memandang dunia dengan mata dingin yang sama sekali tanpa kehangatan. Sebuah cahaya hitam meledak dari patung Buddha. Seorang Buddha mungkin menyebar ke dunia. Ketika memuncak, itu terbakar, berubah menjadi api hitam. Semua mata vertikal berkumpul menjadi satu mata dewa besar yang melihat ke sekitar 5.000 km pegunungan. Kemudian, mata menuju ke surga berbintang yang tak terbatas. Pada saat itu, semua makhluk hidup di alam besar di mana pegunungan hitam itu terdiam seolah-olah mereka jatuh dalam kegelapan abadi. Pada saat yang sama, di wilayah astral dekat wilayah matahari ungu, beberapa pembangkit tenaga listrik Cloud Sirilem samar-samar melihat sesuatu yang berubah di udara. Di pegunungan hitam, sebuah kuil Buddha kuno berdiri di setiap puncak gunung dengan orang-orang percaya bersujud di sepanjang jalur gunung. Orang-orang percaya ini berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus di hadapan fenomena misterius ini, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Perintah dari Sekte Yang Mulia. Panggil 4 pelindung dan 72 arahat. Suara Buddhis yang bergemuruh bergema di pegunungan yang dingin dan gelap. Suara itu menyentuh jiwa setiap orang percaya, menyebabkan mereka semua gemetar. Setelah suara ini berbicara, nyala api hitam yang menyala di langit tiba-tiba menghilang, melintas dalam sekejap seperti kembang api yang gemerlap. Kemudian, kekuatan Buddhis yang tak terbatas menghilang. Jejak rahasia lotus hitam dan mata 1000 mata surgawi. Setelah terluka oleh kepala biksu kuil Leyin 1000 tahun yang lalu, dia telah memulihkan diri. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengeksekusi keterampilan sihir tertinggi ini kali ini? Gumam seorang biksu botak tampan berjubah putih dengan tasbih Buddha di tangannya. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya saat dia duduk di puncak terpencil di pegunungan hitam. Suara mendesing. Pada suatu saat, biksu berpakaian putih ini berdiri dan tiba-tiba muncul dengan anggun di puncak utama pegunungan hitam. Biksu berpakaian putih ini memancarkan udara yang damai dan tenang, tampak anggun, ilmiah, dan tenang, sangat kontras dengan kegelapan yang menyelimuti pegunungan sepanjang tahun. Sambil memegang tasbih Buddha di tangan kanannya, biksu berpakaian putih itu berjalan ke kuil Buddha kuno di ujung jalan pegunungan, selangkah demi selangkah. Jalan lebar di depan pintu memiliki pahatan hitam yang melapisi sisinya. 72 arhat bermata dingin dengan kasaya hitam melayang di udara, mengapit jalan setapak. Biksu berpakaian putih tahu bahwa 72 arhat berpakaian hitam ini semuanya adalah pembudidaya inti primal utama. Selain itu, mereka semua adalah tokoh terkenal di antara para pembudidaya inti primal utama. Pembudidaya inti primal utama reguler tidak sebanding dengan mereka. Selain mereka, ada 4 pelindung yang mengenakan pakaian megah, memegang tongkat Buddha. Keempat pelindung ini bahkan lebih kuat, sudah menjadi pembudidaya laut awan. Mereka adalah ahli super yang bisa mengolah energi jiwa. Bahkan di inti dari 1000 alam besar, mereka dapat dianggap sebagai ahli. Di Grave Sea Cluster, di mana wilayah matahari ungu berada, pelindung ini dapat dianggap sebagai ahli puncak. Tidak peduli wilayah astral mana yang mereka tuju, mereka akan menjadi eksistensi kelas penguasa. Putra Suci Ming Xuan.
Setelah melihat biksu berpakaian putih ini, keempat pelindung membungkuk sedikit dan menyapanya dengan hormat. Setelah empat pelindung selesai memberi salam, 72 arahat membungkuk menjadi satu. Kalian semua, masuk. Sebuah pintu ke aula istana besar dibuka dengan bas. Ada sosok Buddha di puncak anak tangga yang tak terhitung jumlahnya di depan aula. Seorang lelaki tua yang tampak lemah duduk dengan mata terpejam di atas platform lotus hitam di bawah sosok Buddha. Ini adalah Master Sekte Gereja Teratai Hitam. Ini juga dalang di balik bencana iblis alam Kunlun, seseorang yang harus dibunuh oleh Xiao Chen. Salam, Guru. Salam, leluhur Sekte Teratai Hitam. Semua orang dengan hormat membungkuk dan menyapa Master Sekte Gereja Teratai Hitam ketika mereka melihatnya di aula Buddha yang redup. Platform lotus perlahan menjulang, dan Master Sekte Gereja Teratai Hitam menyapu pandangannya ke semua orang di bawah. Cahaya Buddha berkedip di matanya. Sepertinya dia bisa melenyapkan semua orang yang hadir dengan satu tatapan. Sekte leluhur, kamu berusaha keras untuk mengeksekusi jejak rahasia lotus hitam dan memanggil kita semua di sini. Apakah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Apakah kita akan menghilangkan sekte peringkat 3 dan meningkatkan jumlah orang percaya? Dengan begitu banyak ahli bersama, mereka dapat dengan mudah menghilangkan sekte peringkat 3 yang besar. Aku ingin kalian semua secara pribadi mencari seseorang dan membawanya kembali kepadaku, kata Master Sekte Gereja Teratai Hitam perlahan, suaranya dalam dan serak. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh karena terkejut. Master Sekte Gereja Teratai Hitam telah memanggil semua ahli puncak Gereja Teratai Hitam untuk menemukan satu orang. Siapa orang ini? Orang yang saya cari adalah reinkarnasi dari ahli terkuat dari zaman abadi. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Saya sangat membutuhkan orang ini. Gereja Teratai Hitam juga membutuhkan orang ini. Anda harus menemukannya. Jangan ceroboh. Mata Master Sekte Gereja Teratai Hitam tenggelam, menimbulkan ketakutan dan tekanan menakutkan ke dalam hati semua orang. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Kami mendengarnya dengan jelas. Mengingat nada serius dari Master Sekte Gereja Teratai Hitam, tidak ada yang berani menunjukkan ekspresi tidak puas. Di mana orang ini? Master Sekte Black Lotus Church tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata, di Grave Sea Cluster. Keempat pelindung, Putra Suci Ming Xuan, dan kelompok Arhat semuanya tercengang. Gugus Laut Makam, ini adalah lapangan yang sangat besar. Ada ratusan wilayah astral, seperti wilayah Matahari Ungu, di Gugus Laut Makam. Jika mereka harus mencari melalui semua wilayah astral sekali, itu akan memakan waktu puluhan tahun, dan mereka masih belum selesai. Lihatlah sekitar wilayah astral di dekat wilayah Matahari Ungu terlebih dahulu. Saya menanam tanda teratai hitam di tubuh orang ini. Begitu Anda mendekatinya, Anda pasti akan merasakannya. Petik 2. Master Sekte Gereja Teratai Hitam merasa agak lelah. Bahkan setelah mengeksekusi skill magic seperti Tousan Ice Divine Eye, dia masih gagal untuk memperbaiki lokasi Xiao Chen. Yang berhasil dia tentukan hanyalah area umum. Pasti ada harta karun yang menutupi tanda teratai hitam di tubuh Xiao Chen. Tidak punya pilihan, Master Sekte Gereja Teratai Hitam hanya bisa mengirim 4 pelindung, 72 arhat, dan muridnya yang berharga, membagi mereka untuk mencari. Setelah penjelasan Rincin, para arahat dan pelindung ini mengerti. Dengan informasi ini, mereka yakin dengan arah umum. Selanjutnya, orang ini memiliki tanda teratai hitam, sehingga kesulitannya diturunkan secara signifikan. Sudah diselesaikan, kalau begitu. Buat persiapan Anda dan berangkat lusa. Putra Suci Ming Xuan, tetap di belakang. Kalian yang lain boleh pergi. Setelah semua orang pergi, Master Sekte Gereja Teratai Hitam memandang Putra Suci, Ming Xuan, dan berkata dengan serius, kamu pasti merasa sangat aneh bahwa aku berusaha keras untuk mencari satu orang, kan? Ming Xuan mengangguk dan menjawab, murid tidak mengerti, tetapi guru pasti memiliki alasan untuk keputusannya. Master Sekte Gereja Teratai Hitam memandang Ming Xuan, matanya bersinar dengan antisipasi. Aku akan memberitahumu. Arira tulang iblis dari leluhur pendiri Gereja Teratai Hitam saya ada di dalam tubuh orang itu. Inkarnasi orang itu sebelumnya menggunakan arira tulang iblis ini untuk berhasil bereinkarnasi. Apakah kamu mengerti sekarang? Ekspresi Putra Suci Ming Xuan berubah secara radikal. Jelas, kata-kata ini mengejutkannya. Murid mengerti. Murid pasti akan membawa orang ini ke hadapan guru. Kapal bajak laut bergerak secara signifikan lebih cepat. Lebih penting lagi, ada cukup kru untuk mengoperasikannya, yang memungkinkan daya dorong dari formasi dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Selanjutnya, pria berpakaian hitam itu adalah kapten yang berpengalaman. Secara alami, kapal bajak laut bergerak jauh lebih cepat daripada kapal astral Sekte Tianyi.
Kehidupan Xiao Chen tidak banyak berubah. Seperti sebelumnya, dia menggunakan buah yin yang mendalam untuk membantunya dengan cepat memperbaiki energi yin level yang berusia 10.000 tahun. Kekuatannya meningkat setiap hari. Efek dari buah yin yang mendalam sangat bagus. Paling tidak, buah yin yang mendalam membantu Xiao Chen memperbaiki energi yin level yang berusia 10.000 tahun 4 kali lebih cepat. Awalnya, dia akan membutuhkan setidaknya 3 bulan. Sekarang, dia tidak akan mengambil bahkan 1 bulan. Karenanya, dia harus memikirkan level yang energi lebih cepat. Setelah memurnikan energi level yin yang berusia 10.000 tahun, Xiao Chen, dengan demikian, harus menyerap energi yang level yang berusia 10.000 tahun. Namun, pertemuan kebetulan seperti level yin energi yang berusia 10.000 tahun sulit didapat, membutuhkan banyak kebetulan untuk itu terjadi. Karena itu, Xiao Chen harus mendiskusikan ini dengan ular Jiao. Setelah mengetahui niat Xiao Chen, ular Jiao berkata, kamu tidak perlu repot memikirkan level yang energi yang berusia 10.000 tahun. Mampu menyerap energi yin level yang berusia 10.000 tahun sudah merupakan pertemuan kebetulan yang hebat. Segala sesuatu di dunia dikendalikan oleh takdir. Hal-hal sudah diputuskan secara samar. Tidak mungkin bagi Anda untuk bertemu dengan level yang energi yang berusia 10.000 tahun. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, saya juga merasa itu tidak mungkin. Mampu menemukan energi level yin yang berusia 10.000 tahun adalah hasil dari keberuntungan dan bantuan senior Jiao Snake. Bagi saya untuk bertemu dengan level yin energi yang berusia 10.000 tahun adalah suatu kebetulan. Mampu bertemu denganmu bahkan lebih merupakan kebetulan di antara kebetulan. Setelah berhenti sejenak, ular Jiao menambahkan, namun, kultivasi seorang kultivator tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kebetulan. Perencanaan awal adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Xiao Chen memandang ular Jiao dan bertanya, mengingat pengalaman senior Jiao Snake, apakah Anda punya saran? Metode terbaik adalah bergabung dengan sekte secara alami. Bakat sekte yang luar biasa itu tidak perlu khawatir tentang level yin energi dan level yang energi. Monster tua dari sekte akan pergi dan mencari hal-hal ini atas nama mereka. Anda tidak dapat mengandalkan metode ini. Dalam hal ini, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Petik 2. Senior, tolong jelaskan. Ular Jiao menghela nafas dan berkata, bagi orang biasa, masalah ini mudah ditangani. Namun, Anda menyerap energi yin level yang berusia 10.000 tahun. Oleh karena itu, Anda membutuhkan level yang energi dengan grade yang sama. Menurunkan persyaratan akan agak bermasalah. Namun, saya ingat bahwa Pan Huang pernah memperoleh resep alkemik yang dapat menyingkat energi yang level, kemudian menggunakan herbal roh tambahan untuk memperbaiki pil yang surgawi. Pil yang surgawi. Xiao Chen tidak bisa mengerti bagaimana ini terkait dengan energi yang dia butuhkan untuk diserap. Ular Jiao menjelaskan, pil yang surgawi ini dapat memadatkan 100 helai energi yang menguntungkan. Pikirkan saja, jika Anda bisa mengumpulkan esensi dari 100 helai level yang energi yang berumur 1000 tahun, apakah itu akan lebih rendah daripada level yang energi yang berumur 10.000 tahun? Xiao Chen berpikir sejenak dan sangat terkejut. Apakah benar-benar ada pil obat seperti itu? Jika memang ada, maka bukankah para murid sekte besar dapat menyerap energi yin level yang setara dengan 10.000 tahun dan energi yang level yang berusia 10.000 tahun? Setelah murid-murid ini dewasa, seberapa kuat sekte seperti itu? Xiao Chen secara pribadi telah mengalami betapa besar energi yang terkandung dalam untaian energi yin level berusia 10.000 tahun. Jika sebuah sekte dapat mengizinkan semua murid mereka untuk membangun fondasi yang begitu kuat selama rilem tokoh sejati, kengerian yang dihasilkan tidak akan terbayangkan. Ular Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Pertama, energi level yin yang berusia 1000 tahun dan energi yang berusia 1000 tahun tidak mudah ditemukan. Sekte tidak mungkin mempersiapkan mereka untuk semua murid mereka. Kedua, tidak semua orang dapat menyerap energi yin level yang berusia 10.000 tahun. Lagi pula, banyak pembudidaya tidak dapat sepenuhnya memurnikan energi yin level yang berusia 2000 tahun. Petik 2. Merasa tercerahkan, Xiao Chen berkata, itu sepertinya masuk akal. Masih ada poin terpenting, apa itu? Senior tidak ingat resep alkimia. Saya ingat resep alkimia. Ingatan ular adalah yang terbaik, Anda tidak dapat bersaing dengan saya dalam hal itu. Yang paling penting adalah bahwa alkemis yang menciptakan resep alkemik ini tidak membuat pil Heavenly Yin karena, banyak murid yang mengkonsumsi pil Heavenly yang meledak dan mati ketika mereka maju ke Primal Core Realm. Ketika ular Jiao melihat ekspresi Xiao Chen berubah,
Ular Jiao melanjutkan, kemudian, pil obat ini menjadi obat terlarang dan dibiarkan tidak digunakan untuk waktu yang lama. Sekarang, resepnya biasanya sudah hilang. Petik 2. Xiao Chen berpikir keras dan kemudian berkata, Senior, tolong beri saya resep alkimia terlebih dahulu. Saya akan memutuskan nanti ketika sudah waktunya. Petik 2. Benar, pikirkan baik-baik sendiri. Ini adalah langkah terakhir. Jika Anda benar-benar tidak bisa, maka Anda hanya bisa memaksakan sebagian dari energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun dan membuat pilihan lain. Petik 2. Setelah mendapatkan resep alkemis, Xiao Chen pergi dengan ekspresi agak muram. Kapten, kita akan segera tiba di Purple Sun Grid Realm. Tepat ketika Xiao Chen melangkah keluar dari palka kapal dan tiba di dek, dia disambut oleh seorang pria berpakaian hitam yang bersemangat. Benar, aku akan pergi melihatnya. Xiao Chen berjalan ke haluan kapal dan melihat ke depan. Ada bintang ungu yang terlihat sangat berbeda dari bintang-bintang lain di surga berbintang yang luas di depan. Bintang ini memancarkan cahaya yang aneh, perbedaannya terlihat jelas dengan sekali pandang. Itu adalah alam agung matahari ungu. Semua alam besar hari ini terbentuk dari kepingan-kepingan benua besar yang terpencil. Dibandingkan dengan bintang, mereka sudah menjadi bidang yang unik selama Great Desolate Aeon, cocok untuk kehidupan dan perkembangan peradaban. Tidak peduli seberapa besar sebuah bintang, tanpa bidang seperti itu, tidak akan ada peradaban. Satu-satunya yang bisa bertahan adalah Astral Beast yang menakutkan. Kapten, kita akan memasuki lapangan. Bidang alam agung matahari ungu ini agak kuat. Namun, itu jelas tidak akan menjadi masalah bagi Kapten. Petik 2. Xiao Chen sudah merasakannya tanpa perlu pria berpakaian hitam itu mengatakan apapun. Saat dia bergerak melalui lapangan, pemandangan di hadapannya terus membesar. Rasanya seperti memperbesar beberapa ratus kali pada lukisan seukuran biji wijen. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen memasuki ladang, dan perasaan itu agak baru baginya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan bidang itu. Seperti yang dikatakan pria berpakaian hitam, itu agak kuat. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, seseorang tidak akan bisa memasuki lapangan. Setelah memasuki lapangan, perspektif Xiao Chen meluas secara signifikan. Udara terasa lebih segar, jauh lebih baik daripada di Starry Heavens. Alam agung matahari ungu ini tampaknya merupakan benua tanpa batas. Sebagian besar benua itu sunyi, dengan hanya sebuah kota di tengahnya. Itu pasti kota matahari ungu. Bahkan dari jarak beberapa juta kilometer, siluet kota masih terlihat jelas. Keagungan dan luasnya kota itu mudah dibayangkan. Ada langit ungu di atas, tidak pernah berhamburan sepanjang tahun dan tidak berubah selamanya. Kapten, ayo pergi ke aliansi bajak laut dulu. Kapal bajak laut ini telah terbang di Starry Heavens untuk waktu yang lama dan membutuhkan beberapa perawatan. Saran pria berpakaian hitam itu kepada Xiao Chen, tampak agak bersemangat. Suruh bawahanmu pergi, kalau begitu. Ikutlah denganku ke tempat lain. Baiklah. Ketika pria berpakaian hitam mendengar itu, dia langsung merasa agak putus asa. Hal berikutnya membuat pria berpakaian hitam itu semakin tertekan. Xiao Chen memanggil kereta kuda hitam dan benar-benar ingin dia melayani sebagai kusir. Kakak, kau tahu, lagi pula, aku masih seorang ahli alam inti primal kecil. Membuatku menjadi kusir, bukankah itu sedikit? Pria berpakaian hitam itu memandang Xiao Chen dengan sedih, jelas tidak mau melakukan ini. Xiao Chen berpikir sejenak dan merasa keberatannya dapat diterima, lalu mengambil kendali. Aku akan melakukannya, kalau begitu. Anda bertanggung jawab untuk menunjukkan jalan keluar kepada saya. Bantu saya menemukan restoran besar. Tentu, itu bisa dilakukan, Xiao Su tertawa. Namun, dia segera merasakan hawa dingin di tubuhnya, yang membuatnya menggigil. Kemudian, dia berkata dengan cepat, saya pikir saya lebih baik melakukannya. Bagaimana saya bisa membiarkan kakak melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Petik 2. Ular Jiao itu masih ada. Senior Jiao Snake, tidak perlu menakutinya seperti itu. Xiao Chen tersenyum pahit. Secara alami, dia tahu bahwa ular Jiao telah melakukan sesuatu. Tidak apa-apa. Saya pikir orang ini dianggap sebagai orang yang berbakat. Saya akan membantu Anda untuk menjinakkannya selama periode ini sehingga Anda dapat menggunakannya di masa depan. Itu juga benar. Dengan bawahan seperti ini, banyak hal akan jauh lebih nyaman untuk ditangani. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen berhenti peduli dengan tindakan ular Jiao dan memasuki kereta perang siklus. Fei petik terbalik R saat ini melakukan yang terbaik untuk merawat Luonan. Namun, kulit Luonan tampak semakin pucat. Seiring waktu berlalu, efek dari Blood Cloud Pill melemah. Setelah melihat Xiao Chen masuk,
Fei segera berkata, kakak Xiao Chen, kamu di sini. Xiao Chen mengangguk santai dan menatap Luonan. Bagaimana dia? Fei petik terbalik tidak bisa menghilangkan ekspresi khawatirnya saat dia menjawab dengan suara rendah, semangat kakak senior tampaknya telah memburuk selama beberapa hari terakhir. Saya takut. Luonan mengungkapkan senyum dan memegang tangan Fei. Kemudian, dia menghibur, saudari, saya benar-benar sudah puas hidup sampai sekarang. Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Kemudian, Luonan menoleh dan menatap Xiao Chen. Saudara Xiao Chen, maafkan aku. Saya benar-benar salah paham tentang Anda di masa lalu. Saya dengan tulus berterima kasih bahwa Anda bersedia melakukan begitu banyak untuk saya. Saya dapat merasakan bahwa hari-hari saya telah dihitung. Saudara Xiao Chen, berhentilah membuang waktu dan sumber daya untukku. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Fei petik terbalik memanggilku kakak, jadi aku harus membantumu sampai akhir. Selanjutnya, tanpa kalian berdua melindungi saya tidak akan mampu menyerap energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Karena kita sudah berada di Purple Sun City, berhentilah berpikir berlebihan dan istirahatlah dengan benar.